This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita bisa Google Meeting lagi untuk mata pelajaran matematika. Masih tetap semangat kan? Nah, harapannya terus semangat ini. Coba dalam hitungan 1, 2, 3 semuanya kompak menyalakan kameranya. Siap? Jadi pengen tahu nih biar ya yang sudah, yang belum dalam hitungan ketiga dinyalakan kameranya. 1, 2, 3. Coba Pak Budi tak lihat satu-satu ini biar hafal. Mas Rafif, Mas Alif kok dimatikan lagi, Mbak? Mbak Cinta Frederika itu Mbak Aura ya. Kemudian Mbak Maya, ini Mas Fahri, Mbak Naila, Mbak Fatia, Mbak Kansa. Oke, ya. Kayaknya sudah cantik-cantik, sudah cakep-cakep, sudah sarapan semuanya kan tadi? Sudah, Pak. Ya. Tadi pagi yang habis subuh tidur lagi ada, ayo ngaku. Lagunya pakai Ada yang tidur lagi? Oh ya Mas Raffi. Iya. Kira-kira kalau lebih baik setelah setelah sholat subuh, selain tidur lagi ada nggak kira-kira? Ngaji, Pak. Nah, bisa ngaji. Terus ada yang lain? belajar, Pak. Belajar, oke. Belajar kalau Pak Budi itu lebih enak pagi karena masih sepi ya, udaranya segar. Terus yang lain lagi? Selain ngaji, belajar, Makan jajan, Pak. Lapar. makan jajan. Oke, kalau makan jajan ini saran Pak Budi ya. Kalau kita mau makan setelah bangun tidur itu diberi jeda waktu sekitar 1 sampai 2 jam dulu. Jadi jangan langsung makan ya. Tapi diberi jeda waktu terlebih dahulu. Nah, kalau bangun tidur itu lebih baiknya malah minum air putih yang banyak ya. Bisa 1 sampai 2 gelas nggak apa-apa. Kemudian yang lebih penting juga olahraga. Jadi selain mungkin bisa dijadwalkan ya, bisa dibiasakan setelah sholat subuh jangan tidur dulu nih, jangan tidur lagi, tapi beraktivitas yang produktif, misalnya tadi mengaji, belajar. Setelah belajar agak capek sedikit ya karena membaca atau mungkin mengerjakan tugas, bisa sambil olahraga ya. Olahraganya yang ringan-ringan saja yang bisa dilakukan di rumah. Nah, itu kebiasaan yang mari kita bareng-bareng coba laksanakan ya. Seperti itu. Oke. Izinkan Pak Budi untuk share screen dulu. Oke, sebentar. Oke. Hari ini kita belajar matematika. Hari ini not responding malahan. Kita hari ini akan belajar matematika. Kita nunggu. Nah, ini sip. Nah. Oke, hari ini kita akan belajar matematika melanjutkan materi yang kemarin, yaitu yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Nah, tapi sebelumnya, ini masih bahasa Jawa malahan. Sorry. Nah, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi juga kayaknya diingatkan Mas Devan. Oke, sekarang gantian. Tidak ketua dan wakil ketua, ada yang ingin memimpin berdoa?
Halo? Ada yang ingin memimpin berdoa? Oke, yang ingin Mas Nafis? Nafis. 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 Oke, ya udah sementara ketua dulu ya. Besok disiapkan diri kalian untuk memimpin berdoa ya. Ketuanya mana ketuanya Mbak Aura? Ya, Pak. Berdoa dulu yuk. Mari teman-teman kita berdoa. Wahai Isnan Selasa. Amin. Oke, semoga dengan kita berdoa, materi kita pada hari ini mudah dipahami dan mudah untuk diingat juga. Oke, setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu nasional. Tadi kalau yang masuknya agak awal, itu ada lagu yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Ada yang tahu? Ada yang sudah? Hah? Ada yang tahu lagu Berkibarlah Benderaku? Tahu, Pak. Lumayan. Oh, mana ya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Lagu Berkibarlah Benderaku ini, oh ya, ini sudah di-aransemen, di-cover oleh Hanindya, tapi lagu aslinya itu diciptakan oleh Gombloh. Itu, dan ini salah satu lagu nasional. Pak, masih di mute itu, Pak. Ya, Pak, Kenapa? itu masih di mute, nggak ada suaranya. Masa masih di mute? Iya. Ya, Kak? Belum ada suaranya, Po? Belum. Belum, Pak. Belum. Aku diulangin ya. Dengeran? Oke, ikutan nyanyi ya. Ya, kalau bisa. Ya, ini ada liriknya kok. Berkibarlah benderaku, berkibarlah engkau di depanku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Berkibarlah benderaku,
berkibar Aku ingin selaras Aku ingin menuliskan bendera negeriku berkibar di luar Oke. Pak Budi mau tanya nih. Kira-kira setelah menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku, apa yang terlintas di benak anak-anak semuanya? nggak nyanyi Pak. Entah atau pikiran. Ya kan ikut mendengarkan juga ya, walaupun nggak menyanyi. Ada nggak kira-kira satu kata bisa 17 dituliskan di kolom chat? Oke, bisa dituliskan di kolom chat. Apa kira-kira ya satu hal yang kalian terlintas di benak kalian? Ada? 17 Agustus ya, berkibarlah bendera. Ada lagi? Satu kata saja boleh. Bisa cinta tanah air. Cinta tanah air 3 kata ya. Gak bilangnya hai. Ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Ini harapannya. Oke, semangat. Ada lagi? Oke. Oke ya. Kalau nggak ada, Pak Budi lanjutkan. Oke, merah putih. Bagus. Nah, ada lagi? Ini ada? Oke, kalau nggak ada, Pak Budi lanjutkan ya. Nah, setelah kita menyanyikan lagu nasional, selanjutnya kita akan tafidz hadis dan doa. Silakan bisa dipersiapkan buku tafidnya. Ya Pak, bentar. Kita ambil. Ya, tafidnya adalah hadis dan doa nomor 2, yaitu hadis tentang senyum adalah sedekah, serta Kenapa bukunya tak ambil dulu? doa selesai belajar ya. Tak ambil Pak, karena di atas saya bukunya. Oke. Hadis berapa Pak? Hadis dan doa nomor 2. Sudah? Oke, Pak Budi mau minta tolong coba salah satu untuk membacakan hadisnya. Aku Mbak, doanya aja Pak. siapa ini? Kansa, Pak. Oke, kemarin kan Mbak Kansa udah toh, sekarang yang lainnya coba. Mas Rafif, halo Mas Rafif. Mas Rafif. Iya, Pak. Oke, sudah siap buku hadisnya?
Bentar, enggak anu. Tak ambil Jadi, bentar. oke, ya ditunggu ya. Sambil menunggu Mas Rafif, kita yang lain dulu, yang Putri. Ayo, Mbak Maya Aurelia. Ya, Pak. Mbak Maya, Oh, oke, Pak, coba. saya toilet dulu ya. Kenapa? Sasa ke toilet dulu ya, Pak. Oke, Mbak Sasa. Oke, Mbak Maya bisa dibacakan hadis nomor 2 tentang senyum adalah sedekah. Hadis tentang senyum adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis Oke, riwayat Tirmizi nomor 1879. terima kasih Mbak Maya Aurelia. Ini bacaannya sudah bagus sekali ya, Pak Budi nggak perlu memperbaiki. Ingat ya, diingat-ingat cara membacanya seperti yang tadi dibacakan oleh Mbak Maya Aurelia. Kemudian Mas Rafif, halo Mas Rafif, sudah siapkah? Doa nomor 2. Oke, doa nomor 2. Kalau sudah hafal tidak perlu membuka, enggak apa-apa. Tapi kalau belum hafal silakan bisa membuka buku hadis doa. Doa selesai belajar, doa nomor 2. Allahumma arinal haqqa warzuq al-tiba'a wa arinal batila warzuqna tinaba. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar tanpa benar agar aku dapat mengerjakannya, dan tunjukkanlah kepadaku yang salah agar tanpa salah agar aku dapat menjauhinya. Oke, terima kasih Pak Budi. Agak perbaiki sedikit ya. Doa selesai belajar. Allahumma arinal haqqo. Maaf Pak Budi ulangi. Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila warzuqnat tinabah. Nah, itu ya, diperhatikan sukunnya, tasjidnya. Tadi ada yang masih keliru. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar tampak benar, agar aku dapat mengerjakannya, dan tunjukkanlah kepadaku yang salah agar tampak salah, agar aku dapat menjauhinya. Nah, ini diamalkan ya doanya setiap kali kita selesai belajar, entah saat kita fikon atau kalian belajar sendiri. Coba kalian amalkan. Oke, terima kasih untuk Mbak Maya Aurelia dan Mas Rafif Atailah. Kita lanjutkan. Oke, ini selalu Pak Budi ingatkan terkait dengan kesepakatan fikonnya. Yang pertama, saat Pak Budi menyampaikan materi, harap semua mematikan mikrofon. Kemudian mikrofon hanya boleh dinyalakan saat sesi tanya jawab atau saat Pak Budi bertanya kepada kalian. Nah, kemudian yang ketiga, ini semalam disampaikan orang tua kalian. Jadi tidak hanya Pak Budi yang meminta untuk kalian menyalakan kamera, tetapi orang tua kalian juga meminta untuk menyalakan kamera. Nah, jadi silahkan Pak Budi di sini bisa ngecek, karena Pak Budi menggunakan 2 HP ya di sini, 2 device. Nah, ini Pak Budi juga bawa HP. Jadi Pak Budi bisa tahu nih siapa yang menyalakan kamera, siapa yang tidak. Kok malah Pak Budi keluar, Pak? Bentar. Oke, sebentar ya. Nah, jadi mohon semuanya untuk menyalakan kameranya ya, semuanya. Coba. Dari awal sampai akhir. Nah, nanti Pak Budi akan ngecek kalian yang tidak menyalakan kamera, siapa nanti akan Pak Budi tegur ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya Sebentar, Pak.
Oke. Selanjutnya, jika kalian ingin bertanya, silakan bisa raise hand ya, atau angkat tangan kalau kalian ingin menyampaikan secara langsung, atau kalian bisa bertanya melalui chat room-nya ya. Ada yang mau masuk. Oke, selanjutnya yang keempat, yang kelima, nanti tolong presensi. Ingat ya, presensi. Jangan sampai lupa presensi karena nanti Pak Budi rekap dan orang tua kalian meminta rekapannya. Jadi nanti orang tua kalian akan tahu kalian hari ini ikut Vicon atau tidak. Seperti itu ya. Jadi tolong nanti di akhir disempatkan untuk presensi. Kalau Pak Budi lupa, silakan bisa kalian ingatkan ya. Kemudian yang keenam, selama proses pembelajaran, memanfaatkan chatroom hanya untuk hal-hal yang itu penting ya. Jadi tidak digunakan untuk membahas yang lain. Ya, dikurangi itu ya. Oke. Sebentar. Nah, kalau kalian haus, silahkan boleh ambil air minum, sediakan di samping kalian ya. Nah, ini materi yang kemarin ya. Harapannya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dari Vicon kita pada hari ini. Itu siswa dapat menjelaskan, melakukan dan menyelesaikan masalah, penjumlahan, dua penyebut dengan penyebut yang berbeda. Nah, kali ini kalau kemarin kita belajarnya tentang penjumlahan pecahan biasa, maka hari ini adalah pecahan campuran. Nah, sebelumnya, Pak Budi ada kuisis. Untuk mengingat materi yang kemarin, ya kemarin kan kita sudah belajar tentang pecahan biasa, penjumlahan pecahan biasa. Nah, ini ada kuisis. Silakan bisa kalian kalian kerjakan. Pokoknya kalau matematika, kalau kita Vicon siapkan buku paketnya, paket matematika ya matematika, kemudian ada kertas, pensil, kemudian kalau memang ada tahfidz, buku tahfidznya disiapkan. Bentar. Ini Pak Budi ada kendala ini. Coret-coret nggak apa-apa kan Pak? Ya nggak apa-apa. Oke, ini bentar, ini HP-nya Pak Budi nggak bisa masuk. Sudah ya, itu Pak Budi share kuisis. Yang admin lagi loh. Linknya itu, atau kalian bisa masuk pakai join quizzes itu. Bentar. Stop sharing dulu ya. Siapkan dulu. Kenapa? Bentar dulu, ini Pak Budi tak. Bentar. Bentar dulu ya. Trainer baru masuk. Bapak ini Bentar ya, siap, pokoknya disiapkan dulu itu. kok Mbak Giling yang ada Bisa jawabannya. masuk, Pak. Iya. Oh, ini pakai ini wae, ini ada apa, Pak? Ada jawabannya, Pak? Yang di link. Yang admin kemarin itu. Yang ada admin ya terus dia valinalis lagi nanti. Nah, ini jangan pakai link ini ya. Pakai ini aja, pakai itu yang joinmyquiz.com, kalian ketik itu aja terus dimasukkan kodenya. Oke, pelan-pelan aja. Pak Budi tunggu semuanya masuk, baru nanti kita mulai ya, biar seimbang nanti kita.
Oke, sudah berapa ini yang masuk? Baru satu yang masuk, Fatia. Mbak Fatia yang baru masuk, ayo yang lainnya ditunggu. Udah, Pak. Apa Pak dari kode? Pakai kode ya. Bentar, sorry. Ada Oke, aku ini tuh, Mas Pak. Nafi. Mas Nafi sudah masuk. Ayo, yang lainnya ditunggu. Oh ya, sorry. Kodenya Kodenya berapa, ini. Ini. Ini bisa di copy nggak sih? Oke, aku di copy ya. Pakai link yang ini ya. Nah ini nih. Oke, pakai link yang itu aja. Sorry, itu berarti Pak bisa salah. Harusnya bukan pakai link itu ya. Oke. Ini kodenya. Oke. Join my quizzes. Kok malah diklik. Sorry. Nah, kalau kalian pakai join my quizzes, nah itu. Kalau mau pakai kode yang 82495. Oke, sudah berapa yang masuk? Sudah 10? Ayo, selanjutnya Pak Budi tunggu. Ini ada sudah ada 14 orang yang di sini. 13 orang. Oke, sudah 13 orang ya. Kita mulai ya. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Ayo. Ini kalau awal-awalan memang sesuai dengan nomor urut masuknya ya. Oke, Mas Fahri yang pertama sekarang. Yang kedua Mbak Dahayu. Ayo. Mas Fahri lagi. Mbak Aura. Mas Abdul Sam. Alif. Mas Fahri lagi. Oke, masih Mas Fahri. Mas Alif. Oh, Mbak Dahayu langsung nomor 2. Oke, Mas Renat. Oh, Mas Renat langsung naik ke nomor 2. Mas Alif masih bertahan di posisi yang pertama. Iya, dilewati oleh Mas Renat. Mas Renat menempati posisi yang pertama. Sekarang Mas Alif nomor 2. Disusul Mbak Dahayu. Peringkat 3 ya. Ayo, Mas Renat masih bertahan di posisi yang pertama. Siapa yang akan muncul? Mas Revan? Oh, Mas Revan. Mas Renat. Iya, Mbak Maya langsung naik ke atas posisi yang kedua. Oh, Mbak Dayu nggak mau kalah nomor 2.
Sementara Mas Renat masih di posisi yang pertama. Ayo, Mas Renat masih bertahan. Ternyata skornya terpaut jauh dengan posisi yang kedua, yaitu Mbak Dahayu. Mas Renat sudah mengumpulkan 5.800, Mbak Dahayu baru 5.000. Oke. Wah, Mas Nafis melompat ke atas. Wah, Mas Renat disusul oleh Mbak Dahayu. Sekarang posisi pertama diikuti oleh Mbak Dahayu. Ayo, Mas Renat jangan mau kalah dengan ini. Mas Devan langsung naik ke posisi yang ketiga ternyata ya. Wah, sementara Mbak Dahayu di posisi pertama, Mas Renat yang kedua. Oh, ternyata sudah berubah lagi. Mas Renat posisi pertama, Mbak Dahayu posisi yang kedua, dan Mbak Maya posisi yang ketiga. Tetap semangat dan fokus ya mengerjakan tugas untuk latihannya. Ya, sementara masih Mas Renat di posisi yang pertama, posisi kedua Mbak Dahayu, posisi ketiga Mas Nafis. Siapakah yang bertahan di posisi yang pertama? Iya, sampai akhir nanti selesai semuanya. Oke. Wah, sementara Mas Renat masih di posisi pertama dengan skor 7.130. Kemudian posisi yang kedua Mbak Dahayu dengan skor 6.840 dan Mbak Maya dengan 6.050. Ayo, siapa yang memilih pelaku? Iya, Mbak Dahayu sudah melampaui Mas Renat ya. Wow, Mas Devan menyusul Mbak Maya di posisi yang ketiga. Iya. Oke, ya, terus bergerak. Tuh, Mas Devan dan Mbak Maya saling bersaut-sautan ya, bertukar posisi terus. Mbak Dahayu di posisi yang pertama sekarang. Iya, apakah Mbak Dahayu tetap bertahan di posisi yang pertama, teman-teman? Apakah Mas Renat tetap di posisi yang kedua dan Mbak Maya di posisi yang ketiga? Oke. Iya, Mbak Dahayu masih berada di posisi yang pertama. Oke, Mbak Aisyah langsung lompat ke posisi yang kelima. Sementara Mbak Dahayu tersusul oleh yang lainnya masih berada di posisi yang pertama. Ini Mas Renat sudah selesai mengerjakan sepertinya. Mas Devan juga sudah selesai. Ya, kita tunggu yang lainnya untuk selesai dulu. Berapa menit lagi? Oke, iya, Mas Renat disusul oleh Mbak Maya ya. Apakah posisi akan berubah? Apakah tetap sama? Kita lihat ya. Iya, oke. Mas Renat sudah selesai, Mas Devan sudah selesai, Mbak Dahayu sudah selesai. Iya, Mbak Maya sudah selesai. Apakah posisi akan berubah? Iya, Mbak Aura langsung ke posisi keempat, menggeser Mas Devan ternyata ya.
Ini yang berpeluang untuk menggeser adalah Mbak Aura dan Mas Renat yang akan tergeser ya. Jika jawaban Mbak Aura tepat. Kita lihat nanti akhirnya seperti apa. Wah, beneran ya. Mas Renat tersingkirkan di posisi yang keempat, jadi posisi yang ketiga ya. Posisi ketiga sekarang ditempati oleh Mbak Aura. Nah, ini besar kemungkinan Mbak Aura juga akan menggeser Mbak Maya ya, karena skornya tidak terlalu jauh. Oh, ini kayaknya yang berubah di bawah-bawah ini. Nah. Oke. Iya, Mbak Aura menggeser posisi Mbak Maya ya. Nah, Mbak Aura menempati posisi yang kedua, Mbak Maya posisi yang ketiga. Lagi oke, Mbak Zidni geser Mas Fakri. Oke, waktunya 2 menit lagi ya, sampai jam 9.40. Oke, akankah Mbak Aura menggeser Mbak Dahayu? Mbak Zidni menggeser Mas Devan, teman-teman semuanya. Nah, ini peluang Mbak Zidni menggeser Mas Renat ya. Tapi kita lihat apakah jawaban Mbak Zidni betul. Iya. Oke. Mbak Sasa menggeser Mas Fakri. Ini peluang Mbak Aura sudah selesai mengerjakan ya, dan di posisi yang kedua. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Akankah berubah posisinya? Oke, sementara belum ya. 1 menit lagi. Waktu tersisa 1 menit lagi. Wah, Mbak Zidni menggeser Mbak Maya. Apakah Mbak Zidni akan menggeser Mbak Aura? Waktu terus berjalan, kira-kira kurang dari 1 menit lagi. Mbak Sasa menggeser Mas Renat. Posisinya berubah. Oke, hitungan ke 1 sampai 10 silakan bisa selesai. Wah, Mbak Zidni menggeser Mbak Aura ternyata ya. Kamu dihitung 10 mundur. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 selesai semuanya. Lalu diakhiri kuisisnya, dan inilah perolehan juara utama Mbak Dahayu, disusul siapa tadi? Mbak Zidni ya, dan Mbak Aura. Nah, ini rekapan dari kalian mengerjakan. Mbak Dayu itu ada yang betul, ada yang salah ya. Jadi kalau yang hijau-hijau ini betulnya, yang merah-merah ini salahnya, dan perlu diperhitungkan waktunya, waktu mengerjakannya ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan.
Nah, mari kita review sebentar, sekitar 5 menit. 5 menit kita review ya, sebelum kita masuk ke materi intinya. Oke, kita review dulu satu persatu. Nah, pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut disebut dengan pecahan Pecahan biasa. terdiri dari pembilang dan penyebut, yaitu pecahan biasa. Ya, ini yang 11 yang betul. Ada yang betul ini tadi? Ya, banyak yang betul ini ya. Kemudian, berapakah hasil penjumlahan pecahan dari 1/4 ditambah 1/2? Nah, berapa? 6/8. 6/8 ya. Ini sebenarnya kalau pakai 4 bisa, tapi sepertinya pakai KPK 8 ya. 4 dan 2 itu kan KPK-nya 8. Tapi sebenarnya bisa pakai KPK 2. Nah, 6/8 itu juga sama dengan 3/4. Oke, selanjutnya penjumlahan pecahan 1/2 ditambah 1/3. Jawabannya 5/6. Ini ada 6 yang benar. Ada yang benar tadi jawabnya? Akurasinya. Oke, 1/5 ditambah 7/10. Jawabannya 9/10 ya. Ini pakai KPK penyebutnya 10 ya. Pakai penyebutnya 10. Jadi yang disamakan adalah 1/5, yang disesuaikan 1/5-nya. 3/4 ditambah 1/8. Ini juga pakai KPK 8. Ya. Pakai KPK 8. Hasil dari 1/3 ditambah 3/4. Ya, 13/12. Ini pakai KPK 12. 3/5 ditambah 6/5. Nah, ini penyebutnya sama. Nah, ini tapi masih ada yang salah ini menjawabnya ya. Sepertinya ini yang jawab A itu 5 sama penyebutnya juga ikut ditambahkan ya. Akhirnya jawabannya 10 ya kan. Nah, itu perlu diperhatikan kalau dalam penjumlahan yang dijumlah itu hanya pembilangnya saja. Ingat ya, yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya saja. Penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Ini kan gampang ya, 9/5. Kemudian 2/3 ditambah 4/7. Ini 26/21. Berarti KPK-nya, penyebut dari KPK-nya adalah 21. Nah, ini cerita agak soal cerita ini agak susah ini. Tapi alhamdulillah ada 6 anak yang benar ya. Dan 7 anak yang menjawab B ternyata 4/8. Ini nanti kita dipelajari di materi berikutnya aja. 1/4 ditambah 2/4. Nah, ini kan pecahannya sudah penyebutnya sudah sama ya. Tinggal dijumlahkan saja. Pembilangnya, ingat, yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. 3/4. Oke. Ya. Pak Budi cuma pengen lihat yang soal nomor ini kira-kira ya. Nomor 16. Oh, banyak yang betul ternyata. 6 jawabnya betul. Kemudian ini juga 5 yang jawab betul. Ini juga yang jawabnya betulnya ada 5. Ini yang jawab betul ada 5. Ada yang jawab betul. Nomor 20 yang jawab betul adalah 8. Oke. Pak Budi mau tanya ini. Tadi kan ada sebenarnya Pak Budi juga menyisipkan atau memasukkan beberapa soal pecahan campuran. Ya, kalian tadi tahu ya mana yang pecahan campuran, mana yang tidak? Tahu. Tahu ya. Nah, kira-kira tadi jawaban kalian betul apa salah? Ada yang salah, Pak. Ada yang salah? Oke, yang lainnya gimana kira-kira? Yang lainnya gimana kira-kira? Oke, bentar. Ini Ada yang salah soalnya waktunya kecepatan, Pak.
Waktunya kecepatan ya. Ya, memang kalau matematika itu selain kalian diminta mengerjakan dengan teliti, dengan benar, dengan tepat, itu yang menjadi tantangan kita adalah mengerjakan matematika itu harus cepat ya. Jadi nanti kalau kurang cepat, nanti kalau dalam mengerjakan soal-soal di PAS atau di apa itu nanti kalian akan ketinggalan. Jadi selain kalian latihan untuk menjawab dengan benar, baik, tepat, itu kalian juga harus menjawabnya dengan cepat. Oke, sebentar, ini PowerPoint-nya Pak Budi kayaknya sudah kecapean ini. Udah stres ya. Terus yang lainnya tadi ada yang betul lagi? Atau ada yang ingin disampaikan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita mulai fokus ke materi utamanya, yaitu tentang penjumlahan pecahan campuran ya. Penjumlahan pecahan campuran ini dia. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kalian juga bisa buka buku paketnya halaman 4. Pak Budi ulas dulu ya. Pecahan campuran, ingat ini pecahan campuran, itu pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan dan pecahan biasa. Nah, ingat, kalian tahu bilangan bulat? Bilangan bulat, ayo ada yang tahu bilangan bulat? Bilangan bulat itu materi kelas berapa ini? Kelas 3 kayaknya ada bilangan bulat. Lupa, Pak. Ayo, bilangan bulat itu dari berapa dan berapa? Ayo, ingat nggak ini besok di kelas 6 ada lagi loh bilangan bulat. Oke, untuk mengingatkan kalian ya. Kenapa? Angka genap. Oke, bilangan genap. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ayo, Pak Budi minta kalian aktif dong. Ini yang belum menyalakan kamera, silakan bisa dinyalakan kameranya. Biar Pak Budi tahu siapa yang ngantuk ini ya. Oke, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan positif, dan bilangan 0. Jadi mulai dari bilangan negatif 1 dan seterusnya, sampai bilangan 0 dan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini bilangan bulat. Ya, jadi bilangan pecahan itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa ingat ya, contohnya pecahan biasa kan baru kemarin aja nih belajar. Nah, contohnya kan 1/2, ini kan pecahan biasa. Atau 3/5, nah ini kan pecahan biasa. Nah, gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa itu menjadi pecahan campuran. Misalnya 3/5. Angka satunya ini kan bilangan bulat. Sedangkan 3/5-nya ini adalah bilangan pecahan biasa. Nah, kalau digabungkan sekali lagi menjadi pecahan campuran. Oke. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Bentar, ini ada apa ini Pak? Ada mana kayak gini. Oke. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kalian bisa menyebutkan contohnya? Coba siapa yang mau menyampaikan? Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya berapa per berapa? 9/7. 9/7. Ada lagi? 9/8. 9/8. Ada lagi? 7/5. 7/5. Oke, ada lagi? 6/4. 6/4. Oke, ya terima kasih ya. Jadi tadi seperti contohnya, mana ini? Contohnya tadi ada 9/7, ada 9/8, ada berapa tadi? 6/4, terus ada lagi 7/5 ya?
Nah, ini adalah pecahan-pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, keterangan selanjutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk A. Oh, ini salah ini. Harusnya A, B per C. Ya. Jadi, pecahan biasa yang yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya itu dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk A, B per C. Jadi, ya, pecahan-pecahan ini, ya contohnya adalah 9/7, itu bisa diubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya seperti apa? Nanti coba kita kerjakan ya. Tapi sebenarnya untuk yang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ini kan di kelas 4 sudah pernah ya? Sudah, Pak. Sudah pernah belum? Hah? Sudah. Sudah kan? Iya, Pak, tapi lupa. Lupa. Kok lupa lagi? Gimana dong? Oke. Caranya adalah seperti ini ya, Pak Budi ngulas lagi nih yang materi kelas 4. Caranya gampang banget. Ya. Di sini bisa ya? Bisa nggak sih di sini? Pak Budi tak ganti warna pensilnya dulu. Oke. Gimana? Iya. Gimana? Hanya aku dibuat dari ini, tapi cuma lupa terus masukkan nanti jadinya periksa lagi ya. Oke, siap. Cek satu-satu nggak? Ini apa namanya? Ini apa? Notan-notannya. Jadi tak sertakan di sini. Terus ini orangnya. Terus ini nggak? Atau di panjenengan nggak apa-apa? Maksudnya apa ini tak masukkan kan sudah nggak ada pengeluaran. Tak kasih besarin aja ya. Nanti biar ini Oke. Ya, siap. Ya, pegang duit ya. Oke, siap. Ini jadi lampiran yang orek-orekan nggak usah apa ini sudah ada kwitansinya atau bagaimana? Ini masih ada di saya sih. Nanti coba saya cek satu-satu. Di sini tak masukkan aja biar aman. Siap. Ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, Pak Budi lanjutkan ya. Halo, masih ada kan kalian? Halo. Oke, maaf. Ya, oke, ya caranya seperti ini. Oke, perhatikan lagi ya. Ini materi zaman dulu sebenarnya. Nah, oke, perhatikan ke orangnya ini ya. Nah, caranya gampang. Dari 9/7 itu, ya 9/7 kita ubah menjadi pecahan biasa. Itu dengan kita melakukan operasi hitung pembagian. Ya. Yang pertama pakai operasi hitung pembagian. Nah, kira-kira 9 dibagi 7 itu hasilnya berapa? Oke, kalau kita pakai seperti ini ya. Kan 1 kali 7 ya. Operasi itu. Kalau 2 bagi 7 masih bisa? Ya nggak bisa ya. Jadi 2 ini adalah sisanya, ya kan? Nah, ini adalah hasilnya 1. Nah, kalau sudah ketemu, kalian perhatikan 2 angka ini, 1 dan 2. Nah, 1 ini yang akan menjadi bilangan bulatnya, 2-nya ini akan menjadi pembilang, dan yang akan menjadi penyebutnya adalah sama seperti ini, 7. Nah, paham ya? Jadi 1 ini adalah hasil yang di sini. Bentar. Jadi yang ini itu adalah hasil yang ini, ya kan? 2-nya ini adalah apa tadi? 2-nya apa? Sisanya. Dan 7-nya ini apa? Penyebut yang ini.
Oke, coba yang 6/4. Mana nih nulisnya? Ini ya, 6/4. Ayo, gimana kira-kira? Kan gampang banget. 6-nya itu bagi 4 berapa? Dibagi 4. Berapa? 1. 1, ya. Sisanya berapa? 2. 2 per 4. Nah, sekarang kita perhatikan. 2/4 ini kan sebenarnya bisa disederhanakan ya. 2/4 itu kalau disederhanakan menjadi 1/2. 1/2. Terus kalian kalau mau menuliskan hasilnya 1/2 bisa nggak? Bisa, ini juga betul. Ya. Atau kalian mau kalian apa namanya? Kalian sederhanakan dulu di yang 6/4. Jadi yang 6/4 itu kalian sederhanakan menjadi 3/2. Nah, ini kan nanti hasilnya sama dengan ini ya. 3 dibagi 2 berapa? 1, sisa 1/2. Hasilnya kan sama kan? Oke, ya. Oke, sampai sini paham ya cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Paham. Paham ya? Kan gampang banget. Ingat, caranya adalah menggunakan operasi hitung pembagian. Oke, kalau yang 7/5 satu lagi biar Pak Budi mantap. 7/5. Ayo, Pak Budi tak nulis. Siapa yang mau bilang? 7/5. 7 dibagi 5. 2. 1, sisa 2. 2, terus Plus 5. 5. Kok jelek banget ini. Oke, sampai di sini gimana? Paham ya? Atau ada yang masih bingung? Pak Budi minta kalian jujur sejujur-jujurnya, nggak perlu malu. Paham. Karena nanti materi ini juga harus kalian kuasai di kelas 6, ya. Ada lagi yang masih bingung? Harapannya semuanya ya, semuanya paham. Tidak hanya satu anak, tapi semuanya. Kalau misalnya ada satu anak yang masih bingung, Pak Budi ulangi lagi penjelasannya. Pak, Ya, gimana? pecahan campuran, coba pecahan campuran dijadikan pecahan biasa. Oh, mau dibalik. Bentar dulu ya. Pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa gitu ya maksudnya ya. Iya. Ini sebelum itu ya, sebelum operasi hitung, kita mengulas lagi materi kelas 4. Sudah kelihatan itu putih-putihnya? Sudah ya, oke. Pak Budi ulangi lagi kembali ke pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Yang simple, pakai pecahan yang simple. Misalnya 3/2. 3/2. Kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Tadi caranya kan sudah tahu ya caranya ya, dengan operasi hitung pembagian. Nah, 3 dibagi 2 itu kan hasilnya 1. Sisanya berapa? 1. Kalian tulis di sini. Baru nanti kalian yang duanya ini, nah duanya ini kalian tulis di sini. Oke, terima kasih. Nanti tak cek ya setelah. Nanti kalau ada ini tak masukkan ke. Oke, siap. Saya disampaikan Oke, siap Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita balik lagi aja. Nah, ini ya. 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Ingat, kalian masih ingat dulu operasi hitung ya. Operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, ini sama dengan bisa kita mengartikannya saat penjumlahan itu lawannya pengurangan, pembagian itu perkalian. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau kita tadi menggunakan proses pembagian, ya kan?
Tadi kan kalau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, itu kita melalui prosesnya adalah pembagian ya. Nah, tapi kalau kita akan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, itu kebalikannya ya. Kita menggunakan proses operasi hitung perkalian. Ini mohon untuk diperhatikan ya catatannya. Nah, apa sih mana yang harus kita kalikan ya? Yang harus kita kalikan. Yang harus kita kalikan adalah kita balik. Ya, kita balik. Bilangan bulatnya atau angka satunya ini, ya, angka satunya ini kita kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya, ya. Kemudian ditambah, ya, ditambah satu. Nah, satu ini adalah sisanya tadi. Nah, ingat ya, tadi kan ada, kalau kalian, Pak Budi ulangi lagi, kalau kalian mengerjakan seperti ini, ya. Nah, ini kan ada operasi hitung pembagian, 3 dibagi 2, dan ada operasi hitung, apa ini? Pengurangan, ya. Jadi kalau kalian ingin mengubah ini, ya kalian harus menggunakan operasi hitung perkalian dan penjumlahan. Ingat ini. Ya. Nah, kita cari hasilnya. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, terus ini kan baru ketemu pembilangnya, belum ketemu penyebutnya. Nah, penyebutnya yang mana? Penyebutnya adalah tetap menggunakan yang 2. Nah, seperti ini bagaimana? Paham. Atau ingin contoh yang lain, misalnya yang mana gitu? Minta contoh lain, Pak. Contoh yang lain. Oke, misalnya mau berapa, silakan kalian usul. Pecahan campurannya berapa? Ayo, pecahan campurannya berapa? 2/3/4. 2/3/4. Seperti ini. Ya kan? Oke. Sekarang kan untuk pecahan biasa itu kan ada pembilang dan penyebut ya. Katakanlah ini pembilang, yang bawah yang ini yang atas adalah pembilang, yang bawah itu adalah penyebut. Untuk mencari pembilang itu prosesnya seperti ini. Ya. Bilangan bulatnya dikali penyebutnya adalah 4, ditambah sisanya. Oke. Nah, untuk penyebutnya sendiri sama dengan yang ini. Penyebutnya tidak akan berubah ya. Nah, kita operasikan ini, 2 kali 4 sama dengan 8, ditambah 3 sama dengan 11. Nah, mari kita tulis di sini 11. 11/4. Nah, 11/4 kalau kita mau ubah menjadi pecahan campuran, nanti hasilnya juga harusnya sama. Kalau kita pakai operasi hitung, pakai apa itu namanya? Porokapit atau apa ini? Sum-sum ini ya. Dulu kalian sudah pernah belajar atau ini? 11/4. 11 dibagi 4. 11 bagi 4 berapa? 2. Berapa? 2. 2 kali 4? 8. Ya, kita kurangi, sisanya berapa? 3. 3. Ini sisa. Nah, ini menjadi bilangan bulatnya. 2/3/4. Ini menjadi sisanya. Ini menjadi penyebutnya. Apakah sama dengan ini? Nah, sama ya. Oke, sampai di sini gimana? Masih kurang? Udah enggak? Udah ya.
Sekali Sama lagi. itu, Pak. Gimana? Pecahan campuran tambah pecahan campuran coba, Pak. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, Mbak Kansa ya. Oke, kalau nggak ada yang berkait, yang ini yang mengubah pecahan ini sudah paham semuanya? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah yakin ini sudah ya. Kalau sudah yakin semuanya, Pak Budi lanjutkan. Bentar. Oke, Pak Budi lanjutkan. Nah, ya ini. Cara untuk menjumlahkan pecahan campuran ini sama dengan yang ada di buku paket. Yang pertama, tadi kan pecahan campuran itu kan terdiri dari apa? Bilangan bulat dan pecahan biasa, ya kan? Ingat itu. Yang pertama harus kalian ubah menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Apa? Harus kalian ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, caranya tadi itu yang barusan kita pelajari ya. Harus kita kali dan kita jumlah. 3 kali 1 kali 2 ditambah 1. Ini 2. Hasilnya adalah 7/2. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa, kita masuk ke tahap yang kedua. Ya. Pastikan penyebut kedua pecahan sama. Pastikan. Nah, ini ada kata-kata pastikan. Jadi mau nggak mau kalian harus mengubahnya menjadi pecahan biasa. Di sini ada kata-kata pastikan ya. Pastikan. Kalau belum pasti dipastikan. Jadi kalau misalnya dari hasil mengubah menjadi pecahan biasa, dihasilkan 7/2 ditambah 3/4 misalnya. Ini kan penyebutnya berbeda ya. Jika penyebutnya berbeda, maka kalian harus menyamakan penyebutnya. Ingat, jika belum sama penyebutnya, kalian harus menyamakan penyebutnya. Caranya menggunakan, nah ini penyebutnya disamakan dengan menggunakan KPK. Nah setelah sama ya, misalnya kalau kita kerjakan seperti ini ya, kita ubah menjadi menggunakan KPK 4 misalnya ya. Ini kan 14 ya kan, ini 3. Nah, kalau sudah posisinya sama seperti ini penyebutnya, maka tinggal kalian jumlahkan kedua pecahan. Ingat ya, yang dijumlahkan itu adalah pembilangnya. Penyebutnya tetap. Ini kayaknya perlu digarisbawahi ini ya. Takutnya seperti tadi kalian ada yang mengerjakan 4-nya kalian ikut dijumlahkan ya. Penyebutnya tetap tidak diubah, tidak dijumlahkan. Yang dijumlahkan adalah 14 dan 3 ya. Nah, setelah kalian selesai melakukan operasi hitungnya, di sini kalian bisa masuk ke tahap yang keempat, yaitu sederhanakan pecahannya. Ya, sederhanakan pecahannya. Nah, ini kembali lagi Pak Budi mau tanya nih, kalian sudah paham belum cara menyederhanakan pecahan? Sudah ya? Sudah kan? Jadi disederhanakan. Jadi dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kalau memang ini sudah sederhana, nah, ada atau di sini ubah kembali ke pecahan campuran. Kalian ubah lagi menjadi pecahan campuran. Oke ya. Kalian ubah menjadi pecahan campuran. Misalnya 17/4. Nah, caranya tadi kan sudah tahu berapa? 17 bagi 4 itu berapa? 4. 4. Sisanya?
1 per 4. 4. Oke. Sampai di sini bagaimana? Paham. Sampai di sini bagaimana? Paham? Paham. Yang lainnya dong, gimana yang lainnya? Agak Paham ya? bingung, Oke. Pak. Siapa yang masih bingung tadi? Aku, Pak. Sedikit agak bingung dikit itu loh, Pak. Rumit. Rumit ya. Oke. Oke. Sekarang kita contohnya aja ya. Kita buat contoh ya. Bentar. Kita ke contoh soalnya aja. Pak Budi tak ganti pensil warnanya dulu. Jadi contoh. Oke, kalian ada contoh soal yang mau kalian sumbangkan? Ada? 2/3/4. Oke, ini siapa ini? Kan sama. 2/3/4 ditambah 1/2. 3, 1/2. Oke, terima kasih Mbak Kansa. Oke, sekarang kita coba baca kembali cara atau tahap-tahapannya ya. Coba sekarang Mbak Kansa dibaca tahap pertama itu apa? Mana ini? Tahap pertama apa? Diubah menjadi pecahan biasa. Oke, diubah menjadi pecahan biasa. Jadi 2/3/4. Oke, kita Pak Budi tulis di sini Pak Budi. Oh bentar. Bentar, Pak Budi kasih tempat yang lain. Oke, Pak Budi bagi 2 di sini. Sini buat coret-coretan. Oke, kita ubah ya. 2/3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Menjadi berapa? Caranya gimana tadi, udah paham kan? Mbak Dahayu, jadi berapa ini? Halo Mbak Dahayu, ada? Oke. Siapa? Berempat. Menjadi berapa? 11/4. 11 Berempat. per 4. Oke, 11/4 ya. Kemudian yang 3, 1/2, Mas Renat, menjadi berapa ini? Mas Renat, halo Mas Renat. Ya. Jadi berapa ini? 3 1/2? Lupa. Lupa. Caranya sudah Mas ingat? 3 dikali 2 ditambah 1. 3 dikali 2 ditambah 1. Ini per 2. Berapa? 7/4. Ingat, 3-nya ini bilangan bulat, 2-nya ini adalah penyebut pembilang. Ya. Menjadi Pak, jadi saya kalau nyelesain 7 per. Ya Mas Renat gimana? Bingung atau masih bingung atau sudah paham? Masih bingung. Masih bingung. Oke, berarti Mas bingung ya. Nah, ini kalau masih bingung Pak Budi belum melanjutkan yang ini. Pak Budi fokus ke yang sini dulu. Ya, misalnya ada contoh lain, misalnya 3, 5/6. Wah, banyak toh. 3, 5/6 kita ubah menjadi pecahan biasa. Ya. Nah, caranya gimana? Harusnya bilangan bulatnya 3 kali ini
Penyebutnya ya 6 6, ditambah 5. Pembilang Pembilang. yaitu 5. 5. Nah, terus yang menjadi penyebutnya adalah yang 6. Oke. 3 kali 6 berapa? 18. Hah? 8? 18. 11. Terus ditambah 5 5. dibagi per 6 ya. 2 3 per 6. Nah, ini sudah pecahan biasa ini karena hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Oke, ada lagi yang masih bingung? Mas Renat, coba sebutkan satu bilangan satu pecahan campuran. Terserah. Berapa ayo, Mas Renat? Gampang kan pecahan campuran itu? Iya. 2. 2. 6. 6 itu apanya itu? Pak. Pembilang ya. Pembilang per 3. per 3. 2, 6 per 3. Ya, nggak apa-apa ya. Ini sama saja. Cuma ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ya. Oke, kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, ingat caranya pakai ini ya. Oke. Di sini harusnya bilangan bulatnya yaitu 2. Kemudian di sini apanya? Oh, ini ya penyebutnya. 3. Ya, terus di sini 6. 6. Terus yang bawah sini? 3. 3. Oke, sekarang kita operasikan. 2 kali 3 ini 6. 2 kali 3 kok lama. Iya kan? Itu kan perkalian kecil. Terus ditambahnya berapa? 12. 6 tambah 6 dulu dong. Ya, 12 per 12. 3. Ini namanya pecahan biasa, tapi pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ini bisa dioperasikan ini. Ya. Oke, ada lagi Mas Renat atau yang lainnya yang masih bingung? Sebelum Pak Budi melanjutkan ke contohnya ini ya. Sebelum Pak Budi melanjutkan ke contohnya. Ayo, chatnya ngapain itu? Ada lagi? Sudah paham? Sudah. Tidak perlu malu kalau belum bisa, Pak. Jam Ya kan? 10.20, Pak. Ya, ini makanya sudah segini ya. Oke, kita kembali ke contohnya ya. Oke, contohnya adalah ini. Ya. Oke, contohnya ini ya. 2, 3/4 ditambah 3, 1/2. Nah, langkah yang pertama itu ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, ini kita masukkan ya, kan udah ketemu nih. Ya kan, pecahan biasanya sudah ketemu. 2, 3/4 itu menjadi 11/4. Ya, ditambah 3, 1/2 menjadi 7/2. Oke. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa, kita ke langkah yang ke B. Pastikan penyebut kedua pecahan sama. Ini sudah sama atau belum 4 dan 2-nya? Penyebutnya sudah sama belum? Belum ya? Maka dari itu kita harus
melakukan penyamaan penyebut. Harus disamakan dulu penyebutnya ya. Nah, caranya kan kemarin di operasi di pecahan biasa. Di pecahan biasa itu kemarin sudah belajar ya. 4 dan 2 itu kira-kira menggunakan KPK berapa? 4 itu mulai dari 4, 8, ya, kemudian 12, 16, dan seterusnya, ya kan? Kalau 2 mulai dari berapa, Mas? 2. Mas Nafi? Ya, dari 2, terus 4, 6. Oke, kira-kira mau pakai KPK berapa? 8. 8. Ada yang lebih kecil lagi enggak? Biar mudah. 4 ya. Kita kan bisa pakai 4. Nah, oke. 4. Kita pakai 4. Nah, kita perhatikan yang 11/4. Apakah penyebutnya sudah 4 ini? Sudah ya. Kalau penyebutnya sudah 4, maka pembilangnya tidak perlu disesuaikan. Kita tulis saja di sini 11. Jadi sama, ya kan? Ini kan sama kan? Oke, sekarang yang masalahnya adalah yang pecahan yang kedua, 7/2. Ya. Di sini penyebutnya berapa? 2. Di sini penyebutnya harusnya berapa? 4. Oke. Maka dari itu pembilangnya ini harus kita sesuaikan. Ya, pembilangnya harus disesuaikan. Caranya masih ingat kemarin? Di pecahan biasa, cara untuk menyesuaikan pembilang yaitu penyebut baru dibagi penyebut lama, kemudian dikali pembilang yang lama, nanti ketemu pembilang yang baru. Itu ya. Penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama hasilnya 2. Kemudian dikali dengan pembilang yang lama menjadi 14. Nah, 14 inilah yang menjadi pembilang yang baru. Oke, sampai di sini bagaimana? Di tahap yang kedua. Langkah yang kedua, sudah paham ya? Langkah kedua itu pada intinya kalian diminta untuk menyamakan penyebutnya. Ya, menyamakan penyebut. Oke, kalau sudah langsung kita ke langkah yang selanjutnya. Kalau sudah sama penyebutnya, maka tinggal kalian melakukan operasi penjumlahan ya. Nah, ingat operasi penjumlahan ya, Pak Budi ingatkan lagi. Mbak Budi ingatkan lagi. Yang kalian jumlahkan itu cukup pembilangnya saja. 11 ditambah 14. Penyebutnya tidak perlu kalian ikut jumlahkan. Kalian tetap nulisnya sama. Nah, 11 ditambah 14 berapa? 1, 2, 3. Hasilnya? 25. 25/4. Nah, ini hasil akhir. Kalau kalian jawabnya ini, betul. Tapi kalau kalian mau melanjutkan ke tahap selanjutnya, jawaban kalian akan lebih sempurna. Ya, jawaban yang lebih sempurna itu adalah dengan cara kalian menyederhanakan atau kalian ubah menjadi pecahan campuran. Nah, kira-kira 25/4 ini kalau kalian sederhanakan masih bisa? Sederhanakan masih bisa? 5/4 kayaknya. Kan nggak bisa kan? Masih. Nggak bisa disederhanakan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa disederhanakan. Tetapi kalian bisa mengubahnya ke dalam pecahan campuran?
Bisa. Rubah ke campuran? Apakah bisa? Kayaknya enggak. Hah? Bisa kalau campuran mesti ya. Syaratnya campuran apa sih? Syaratnya campuran? Maaf. Syaratnya mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Tahu syaratnya? Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Betul sekali. Syarat untuk bisa mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran adalah pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya. Nah, ini kira-kira pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, tahu enggak? Ini kan pembilangnya lebih apa? Maaf. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi kalian bisa mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran, ya kan? 25/4 kalian ubah menjadi pecahan campuran. 25 dibagi 4 berapa? 5. Oke, kembali lagi ke sini ya. 25 dibagi 4 kok. 25 bagi 4? 6. 6 ya. 6 kali 4 berapa? 20? 4. Wah, dikurangi ya. 25 dikurangi 24 hasilnya 1. Nah, satunya ini adalah sisa. Oke, berarti yang akan menjadi bilangan bulatnya adalah 6. Yang menjadi pembilangnya adalah itu 4. Oh, maaf, sorry, salah. Bukan itu. Yang menjadi bilangan bulatnya adalah 6. Kemudian yang akan menjadi pembilangnya adalah sisanya, yaitu 1. Yang akan menjadi penyebutnya adalah pembaginya atau 4. Nah, ini. Kalian menjawabnya 25 itu sudah betul. Tapi kalau kalian bisa mengubahnya atau menyederhanakannya, itu jawaban kalian sempurna. Kalau misalnya nilai maksimalnya adalah 10, kalau kalian menjawab yang 25/4, mungkin Pak Budi hanya akan memberikan 5, tapi kalau kalian menjawabnya sampai di mengubahnya menjadi pecahan ini, nah ini nanti kalian akan mendapatkan nilai maksimal 10. Oke, sampai di sini. Ini waktunya sudah habis nih, 1,5 jam. Ada yang mau bertanya sampai dengan saat ini? Enggak. Paham ya? Sudah. Sudah. Oke. Ya, kalau sudah ini nanti Pak Budi akan Tadi presensi enggak, Pak? Oh iya, presensinya sebentar. Ini nanti akan Pak Budi bagikan ke Pak Budi unggah di YouTube ya. Kalau kalian mau mengulang lagi penjelasannya, bisa kalian buka. Nanti akan Pak Budi upload ya. Oke, kalau ada pertanyaan, Pak Budi akan membagikan presensinya. Oh ya, sebenarnya itu nanti setelah selesai kalian buka halaman 6. Buka halaman 6. Sudah ya? Sudah. Halaman 6 itu kemarin kan kita mengerjakan yang A, B, C, D, ya kan? Ya enggak? Iya. Nah, sekarang silahkan kalian mengerjakan yang E, F, G, H, I. Ya, E, F, G, H, I. Harusnya Pak Budi akan membagikan Mentimeter, tetapi karena waktunya sudah habis, untuk latihan kalian silakan bisa kalian kerjakan, kemudian nanti setelah selesai bisa difoto, kemudian kalian kirimkan melalui WA. Ya, Pak. Sampai di sini bagaimana? Paham. Paham ya? Jadi untuk tugas Vikonnya sebenarnya kalau masih ada waktu nanti Pak Budi bagikan Mentimeter, tetapi karena sudah habis waktunya, silakan kalian langsung presensi.
Dan untuk yang halaman 6 ini silakan kalian kerjakan dan nanti bisa segera difoto dan dikirim ke Pak Budi biar Pak Budi cek jawaban kalian. Paham ya? Paham. Sekali lagi ada yang ingin bertanya apa enggak? Enggak ada ya? Halaman 6 nomor berapa Pak tadi? Halaman 6 nomor 1 yang E, F, G, H, I. Nah, Pak Budi tuliskan di sini ya. Halaman 6 nomor 1 yang E sampai yang I. Buku ESPS kan Pak? Oke, sudah paham? Sudah paham? Ya, oke. Kalau sudah, terima kasih untuk hari ini yang sudah mengikuti Vicon, yang sudah tepat waktu tadi mengikutinya. Nah, sebenarnya kita hari ini belajar apa? Kita review dulu sedikit. Penjumlahan pecahan campuran. Untuk tahap atau langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, langkahnya apa yang pertama? Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Terus setelah itu? Kalau penyebutnya apa pembilangnya Pak, lupa aku Pak. Penyebutnya masih berbeda. Kalian harus menyamakan terlebih dahulu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau penyebutnya sudah sama, kan sudah disamakan tuh. Berarti kan otomatis penyebutnya sudah sama. Nah, kalau posisinya sudah sama, kalian bisa langsung melakukan penjumlahan. Tapi ingat, yang kalian jumlahkan itu apanya? Pembilangnya atau sama penyebutnya? Pembilangnya saja. Ingat, yang kalian jumlahkan adalah pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tidak perlu kalian jumlahkan. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya atau ketemu hasilnya, langkah untuk menyempurnakan ada dua pilihan. Yang pertama, kalian sederhanakan menjadi pecahan yang paling kecil banget. Atau yang kedua, kalau memang sudah nggak bisa disederhanakan, yang kedua adalah mengubahnya menjadi pecahan campuran lagi. Ya, dengan syarat apa? Ada yang masih ingat syaratnya? Mas Renat atau Mas Nafis? Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya. Itu syarat untuk bisa mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Oke, semoga kalian bisa memahaminya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa membaca buku paket lagi di halaman 4. Atau nanti kalau misalnya Pak Budi sudah mengunggah videonya ini, video rekamannya ini, silakan kalian bisa menonton ulang di YouTube-nya ya. Nanti akan Pak Budi unggah di YouTube-nya. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dengan berdoa dulu. Hari ini ada tugas lain nggak, Pak? Dari Pak Budi cuma tadi itu ya, yang harusnya kita kerjakan bareng-bareng hari ini saat Vicon, tapi karena waktunya sudah habis, kalian kerjakan setelah kalian live ya. Bisa kalian kerjakan dan nanti difotokan ke Pak Budi dikirim melalui WA. Kalau dari mata pelajaran yang lain apa sekarang? Batik. Oh, batik ya. Oh iya, ada batik sekarang Pak Budi lupa. Ya, batik. Berarti nanti ada batik ya. Hari Senin itu ada batik kok Pak Budi lupa. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Enggak ada? Kalau enggak ada, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa dipimpin berdoa. Siapa gantian? Oke, Mas Devan, ayo dipimpin berdoa. Loh. Besok gantian loh ya. Mari teman-teman kita berdoa setelah belajar Wahid Isnin Salasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'a. Arinal Oke, terima kasih untuk hari ini. Pesan Pak Budi selalu sama. Jangan lupa kalian untuk belajar. Kebiasaan-kebiasaan baik konsisten untuk dilakukan. Kemudian yang paling penting adalah tolong jaga kesehatan kalian. Kalau kalian harus keluar, kalian tolong jaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, ya kan? Dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Oke, sekali lagi Pak Budi ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Pak Budi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk presensi ya. Ingat yang belum presensi silakan presensi dulu. Ya, yang belum presensi Pak Budi tunggu sampai jam 11. Oke, yang sudah boleh langsung live nggak apa-apa. Pak Budi tunggu sampai jam. Itu ada di link kan Pak, link. Iya, presensinya ada di link ya. Silakan nanti Pak Budi rekap dan nanti Pak Budi sampaikan ke orang tua kalian. Jadi nanti akan Pak Budi rekap. Jadi kalau yang belum presensi silakan bisa presensi dulu. Iya, presensi dulu. Jangan sampai lupa ya. Udah presensi. Oke, kalau gimana Mbak Maya? Pak kenal Bu Putri nggak Pak? Bu Putri kenal dong. Putri siapa? Bu Putri yang nulis pakai tangan kiri. Bu Putri yang nulis pakai tangan kiri. Itu katanya dia masuk dulu, terus habis itu Pak Budi masuk. Kenal nggak Pak? Gitu. Oh, kenal Bu Putri siapa Ramadhani itu ya, kenal dong. Ya, Bu Putri. Kan dulu pernah di Almuti. Ini. Ya Pak. Cerita kok Pak Bu Putri Pak. Kita juga Cerita kenal. apa? Oh gitu. Kalian kok kenal gimana? Dulu pernah ngajar kalian ya? Enggak, waktu itu kakak pas kelas 2 gurunya Bu Putri. Oh gitu. Kalau Mbak Maya? Aku kenal dari Aura kok Pak. Oh, kenal dari Aura. Oke. Panjang Iya. ceritanya. Oh, ceritanya panjang. Udah nggak usah diceritakan di sini ya. Ya. Oke, silakan bisa live yang sudah presensi. Yang belum presensi ditunggu ya. Presensi Pak. Oke, silakan presensi dulu ya Pak Budi, tunggu sampai jam 11 maksimal. Ya sih Pak. Kan cuma presensi sebentar doang. Kamu bilang jelas. Mama tahu. Apa? Presensi. Mau caranya wes presensi. Itu. Cara wes presensi. Di presensi di. Yo ngendi kene kok? Udah belum ya? Udah sih kayaknya. Nyok pusing ngono kuwi lho kowe iki. Aku mau pilih orang pandang ya. Orang pandang. Sudah ya Pak. Oke, yang sudah boleh live. Saya sudah presensi, saya live ya Pak. Oke, siap. Halo Mas Andi.
Mas Renat udah presensi. Ya, Pak. Oke, kalau udah boleh live. Ya. Oke, Mas Andi, halo Mas Andi. Mas Andi, halo.